Kiai Imaduddin Al-Bantani, seorang ulama yang baru-baru ini mendapatkan sorotan setelah ia dilarang untuk membahas nasab para habib, khususnya Balawi, setelah beliau diberhentikan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Kiai Imaduddin Al-Bantani adalah seorang ulama dari Indonesia yang dikenal karena pandangannya yang kontroversial terkait nasab, keturunan, para habaib, khususnya Ba'alawi, yang mengklaim keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ia mendapatkan perhatian publik karena menyuarakan keraguan terhadap keaslian nasab beberapa kelompok habaib, berdasarkan kajian ilmiah, sejarah, filologi, dan bahkan tes DNA. Imaduddin Al-Bantani adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama, NU, yang pernah menjadi bagian dari lembaga Bahthsul Masail, sebuah lembaga yang membahas berbagai persoalan hukum Islam di NU. Namun, ia dilaporkan dipecat dari posisi tersebut, yang semakin menambah kontroversi seputar dirinya. Setelah pemecatan itu, ia dilarang oleh beberapa pihak untuk melanjutkan pembahasan mengenai nasab habaib, namun dia tetap teguh dengan pendapatnya dan terus menyuarakan pandangan-pandangan tersebut. Keberaniannya dalam menyampaikan kritik terhadap klaim nasab habaib dan perilaku sebagian dari mereka yang ia pandang tidak mencerminkan akhlak yang baik membuat Kiai Imaduddin Al-Bantani mendapat banyak pendukung, terutama dari kalangan ulama dan masyarakat yang ingin memperjuangkan kebenaran. Di sisi lain, pandangannya juga menuai reaksi keras dari mereka yang merasa tersinggung atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataannya. Seperti yang kita ketahui, Kiai Imaduddin merupakan sosok yang cukup vokal dalam menyampaikan pendapatnya terkait nasab para habaib Balawi. Setelah beliau mengungkapkan sejumlah bukti ilmiah yang menyatakan adanya pemutusan nasab beberapa habaib dari Rasulullah, beliau mendapatkan banyak sekali tantangan. Bukti-bukti tersebut, diantaranya berasal dari kitab-kitab nasab, kitab sejarah, bahkan dari hasil tes DNA. Semua ini membuat sebagian pihak merasa tidak nyaman, terutama mereka yang merasa nasabnya telah dipertanyakan. Namun, kini Kiai Imaduddin dilarang untuk membahas lebih lanjut tentang nasab para habaib ini, baik melalui ceramah maupun tulisan-tulisannya. Pertanyaannya adalah, apakah Kiai Imaduddin akan berhenti? Apakah beliau akan menyerah begitu saja menghadapi larangan ini? Banyak yang meyakini bahwa Kiai Imaduddin tidak akan mundur. Beliau dikenal sebagai ulama yang berani, tegas, dan tidak takut untuk menyuarakan kebenaran. Meskipun sering mendapatkan ancaman, intimidasi, dan hinaan, beliau tetap gigih dalam menyampaikan apa yang menurutnya benar. Bahkan dalam beberapa kesempatan, beliau sering bergurau dengan mengatakan bahwa sebagai seorang yang sudah berpengalaman dalam berdakwah, beliau tidak akan mundur hanya karena tekanan semacam ini. Setelah diberhentikan dari PBNU, Kiai Imaduddin semakin diharapkan oleh sebagian besar warga Nahdlin agar bisa lebih leluasa dalam menyampaikan kebenaran tentang nasab para habaib. Banyak yang merasa bahwa dengan posisi beliau yang lebih bebas sekarang, beliau memiliki kesempatan untuk mengungkapkan lebih banyak hal terkait masalah ini. Bahkan, sebagian kalangan berharap Kiai Imaduddin bisa menjadi suara yang lebih kuat dalam mengajak masyarakat untuk tidak mudah termakan oleh klaim-klaim yang tidak berdasar. Mari kita mendengar sedikit kutipan videonya. Kiai Imad dilarang membahas nasab habaib Ba'alwi dan juga dilarang membahas kelakuan oknum-oknum habaib Ba'alwi di dalam ceramah-ceramahnya maupun di dalam tulisan-tulisannya. Tetapi apakah Kiai Imad langsung akan berhenti? Kiai Imad langsung akan ketakutan berhenti membahas nasab para habaib Ba'alwi dan juga tidak akan membahas kelakuan dari oknum-oknum para habaib Ba'alwi. Karena setahu kami sebagai salah satu sahabat akrab beliau, Kiai Imad ini Masya Allah sungguh luar biasa. Sangat pemberani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan beliau sering dihujat, dihina, diintimidasi, diancam-ancam, tetapi beliau tetap saja tidak takut, tidak gentar. Bahkan beliau pernah gojlok kami. Gojlok itu artinya ya agak ngeci kepada kami. Kiai gitu. Beliau ngomong kepada saya maksudnya. Ente ini sudah dakwah malang melintang di Bontang Kalimantan Timur. Kemudian dakwah di Banten, di mana-mana. Lah kok ente ini pengecut penakut. Itu guyonan beliau kepada kami. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tamalim sangat yakin percaya bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak akan langsung gentar, tidak langsung akan takut begitu, ketakutan, langsung diam, berhenti, tidak akan membahas nasab para habaib Ba'alwi, berhenti dan diam saja, tidak akan membahas kelakuan dari oknum-oknum para habaib Ba'alwi. Ini kami sangat yakin dan percaya. Oleh sebab itulah, ayo mari para santri dan kiai Nusantara bangkit bareng-bareng, bangkit bersama-sama. Jangan sampai kaum muslimin wal muslimat di Nusantara ini dibodohi, diterbalikkan fakta.
Kiai Imad setelah dipecat dari anggota LBM PBNU, maka beliau ini sangat diharapkan oleh banyak warga Nahdliyin agar beliau bisa lebih bebas dan bisa lebih leluasa untuk menyampaikan kebenaran masalah para habaib Alawi. Ini harapan mayoritas warga Nahdliyin Nahdliyat loh ya. Jadi Kiai Imad setelah dipecat, pokoknya bahasanya pecat aja lah. Nggak usah pakai bahasa PAW-nan. Pokoknya pecat. Karena nama beliau awalnya ada di dalam anggota lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama, tiba-tiba nggak ada. Pokoknya kita menggunakan bahasa pecat. Kiai Imad dipecat dari LBM PBNU. Nah ini mayoritas warga Nahdliyin Nahdliyat punya harapan besar agar Kiai Imad lebih bebas dan lebih leluasa untuk menyampaikan kebenaran masalah para habaib Alwi. Namun, bagaimana jadinya? Jika Kiai Imad setelah dipecat oleh PBNU kemudian dilarang juga membahas masalah nasab para habaib Alwi, baik melalui ceramahnya maupun melalui tulisan-tulisannya. Nah, kalau Kiai Imad, kami yakin nih tidak akan berhenti langsung mandek, berhenti diam saja, tidak akan. Masalahnya kita sendiri. Apakah kita juga akan ikut berhenti dan diam saja atau bagaimana? Jadi sekali lagi, kalau Kiai Imad kami yakin tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti, itu tekad beliau. Beliau akan selalu ngomong masalah para habaib Alwi, terus sampai kapan dia akan berhenti? Nah, sampai kapannya ini beliau mengharapkan bahwa kiai dan santri-santri dan kiai pribumi benar-benar dihormati oleh para habaib di mana-mana. Jadi para kiai dan santri yang diundang. Artinya, kalau misalnya para habaib punya acara apapun nih, ngundang ceramahnya adalah para santri atau para kiai pribumi asli. Jangan dibalik-balik. Jadi selama ini kan kalau misalnya nih orang-orang pribumi yang memiliki acara, maka yang diundang para habaib yang ngisi pengajian. Nah ini targetnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, beliau tidak akan berhenti kecuali para santri dan kiai Nusantara bangkit bareng-bareng, alim bareng-bareng, alim allamah faqih, menguasai berbagai macam tafsir Al-Quranul Karim, menguasai hadis-hadis minimal kutubus sitah, al-kutubus sitah yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu minimal 6 kitab hadis ini. Minimal. Syukur-syukur ditambah ya syarahnya, misalnya syarah Sahih Bukhari minimal Fathul Barinya Syekh atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani minimal. Kemudian syarah Sahih Muslim miliknya Imam An-Nawawi itu minimal. Kemudian Aunul Ma'bud syarahnya Sunan Abi Dawud dan macam-macam. Syukur-syukur ditambah kitab As-Sunan Al-Kubra miliknya Imam Al-Baihaqi. Ditambah lagi kitab Al-Mustadrak miliknya Imam Al-Hakim. Ditambah lagi Al-Mu'jam mulai dari As-Saghir, Al-Awsat dan Al-Kabir miliknya Imam At-Tabarani misalnya. Ini bukan hanya dicari buka, tapi dipelajari, benar-benar dipelajari mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Nah ini kalau para santri dan para ulama Nusantara, para kiai Nusantara mau benar-benar serius memperdalam Quran dan hadis, kemudian memperdalam fikih, usul fikih, kemudian para habaib ini benar-benar tunduk dan patuh kepada para santri dan kiai Nusantara, sehingga tidak membuat ulah, tidak membuat hal yang macam-macam. Sahabat, Kiai Imaduddin meyakini bahwa selama para ulama dan santri Nusantara tidak benar-benar bangkit dan menguasai ilmu agama, berbagai isu terkait nasab habaib dan klaim-klaim yang tidak berdasar akan terus bermunculan. Beliau berharap bahwa suatu saat, ulama dan santri Nusantara akan menjadi panutan yang dihormati dan disegani, sehingga tidak ada lagi yang berani merendahkan mereka. Dalam pandangan beliau, fenomena penghormatan berlebihan terhadap habaib yang mengklaim nasabnya dari Rasulullah tanpa bukti yang jelas sudah menjadi masalah serius. Beberapa pihak bahkan merendahkan ulama pribumi dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, seperti menyebut mereka kurang berharga dibandingkan habaib. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena semestinya keturunan Rasulullah harus menjadi teladan dalam adab dan akhlak, bukan malah sebaliknya. Maka dari itu, Kiai Imaduddin bertekad untuk terus melanjutkan perjuangannya menyuarakan kebenaran. Beliau akan terus berbicara tentang masalah ini hingga para santri dan ulama Nusantara mendapatkan posisi yang seharusnya mereka miliki dalam masyarakat. Beliau percaya bahwa melalui pendidikan agama yang mendalam, kita semua akan lebih paham mana yang benar dan mana yang tidak. Demikianlah, teman-teman, topik yang kita bahas kali ini tentang Kiai Imaduddin Al-Bantani dan perjuangannya dalam membahas nasab habaib. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih kritis dan bijaksana dalam menyikapi setiap isu yang muncul. Terima kasih telah menyimak.
Dan jangan lupa untuk mendukung dengan like dan subscribe agar kami bisa terus memberikan konten-konten bermanfaat lainnya.